Halo teman-teman, saudara-saudara kelas automation. Sebelumnya kita bahas soal variabel, sekarang kita akan bahas soal tipe data atau sebuah nilai gitu ya di dalam bahasa pemrograman Python sendiri. Nah, untuk tipe data sendiri dalam Python itu ada beberapa tipe data ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat di sini. Ada tipe data yang mana namanya itu adalah text type atau string. Kita biasa sebut itu string. Dia akan berbentuk teks gitu ya. Terus ada juga tipe datanya itu number, ya berupa angka. Itu ada integer dan float. Terus nanti ada store data types, itu biasa disebut juga tipe data collection gitu ya. Itu ada list, tuple, set, dictionary, ini si kembar 4 ini. Terus ada juga boolean type, yaitu boolean ya. Taunya datanya cuma ada true sama false, benar dan salah, seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu satu-satu, mulai dari tipe data yang akan mungkin kita sering gunakan. Ya, sebenarnya sih kita akan sering gunakan semuanya ya. Yang pertama itu adalah number, teman. Tipe data number atau angka ini pada dasarnya dibagi menjadi tiga tipe lagi, yaitu integer, lalu float, dan bilangan kompleks atau imajiner. Nah, untuk integer ini bisa dikatakan ini adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat misalnya mulai dari ya 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya, atau 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya ke belakang. Jadi bisa bulat positif atau negatif. Bilangannya bulat, tidak berbentuk pecahan ya, seperti itu. Itu untuk integer. Ada juga yang ke tipe kedua, itu adalah tipe number yang bentuknya pecahan atau desimal. Kita menyebutnya itu adalah float ya. Dia itu berbentuk desimal. Misalnya sini 2,3 gitu, itu maksudnya 2,3. Kalaupun nantinya kita menemukan bilangan bulat menjadi bilangan desimal gitu ya, misalnya 1 gitu diubah jadi float, itu ya tulisannya jadi 1,0 gitu ya. Dan juga ada lagi bilangan yang namanya bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Ini biasanya ada huruf J-nya di belakang. Seperti ya, misalnya 4J atau I, karena biasanya pakai I, tapi di Python sendiri kita yang pakainya itu J. Nah, tapi dari tiga ini yang akan kita sering pakai adalah bilangan integer dan float. Seperti itu ya. Ini kita coba dulu aja di codingan. Misalnya di sini kita ngomongin uh, data ya. Oke, ini kita clear dulu, terus kita gedein dikit biar kelihatan di layar. Nah, segini. Tipe data, misal pertama itu adalah integer. Ini kita kasih komen untuk menjelaskan ya. Integer yaitu bilangan bulat gitu ya. Misalnya kita punya variabel pertama, variabel 1 gitu ya. Jadi variabelnya var1 dengan nilai berupa integer misalnya adalah 10. Nah, berarti var1 ini nilainya 10 gitu ya. Misalnya kita coba print si var1, maka pas kita cetak di sini coba python data.py, nah nilainya akan 10. Oh iya ya 10 gitu kan. Oh iya bang, ini kan muncul 10. Iya benar. Tapi kita nggak tahu tipe datanya kan ini berapa. 10 itu integer atau apa gitu ya. Nah, kita juga bisa cetak tipe datanya. Caranya gini teman-teman. Kita print, langsung aja boleh gitu ya. Misalnya tulis aja type, lalu variabel tempat nilai atau data itu berada. Ya, jadi type var1 itu apa sih? Gitu ya. Sebenarnya teman-teman bisa dicek di sini, ada penjelasannya di sini, tapi kita langsung aja ya, kita cetak. Nah, lihat di sini 10, var1 itu nilainya 10. Dengan tipe data di sini ada kelas integer. int artinya integer. Seperti itu ya. Ini untuk tipe data yang integer. Ada lagi yang tipe data lain yaitu float. Ya. Misalnya kita punya var2 di mana nilai floatnya itu adalah 2,5. Koma ya, tetapi pakai titik gitu. Kita mulai print lagi, ini kita copy dulu aja biar nggak lama-lama ngetiknya. Sini kita ketiknya, sini adalah var2, sini juga var2. Maka ini kita komen ya biar nggak di running ya. Kan udah belajar sebelumnya kan. Oke, maka pas kita running, kan nilainya itu adalah 2,5 dengan kelasnya atau tipenya itu adalah float. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi yang saya bilang, bisa nggak bilangan bulat tapi bentuknya itu ada float? Bisa. Misalnya 2,5 itu jadi misalnya kita ketik jadi 2,0. Nah, ini bisa terjadi teman-teman ya.
Jadi ke depannya kalau misalnya ketemu ada operasi matematika atau operasi logika lain yang menghasilkan sebuah bilangan float tapi dia itu sebenarnya bilangan bulat, itu bisa terjadi. Ya, pas kita running nilainya adalah 2,0 dengan tipe datanya adalah float. Seperti itu. Nah, untuk float sendiri dia itu sebenarnya saat ini punya batas digit maksimal dari angka belakang komanya ya. Misalnya itu kalau nggak salah ada sekitar ada berapa belas digit gitu ya. Coba kita coba dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, coba kita cetak. Nah, batasnya itu 16 teman-teman. Ya, kalau misalnya di 16 atau 14 kita coba aja dulu. Ya, di 16. Ketika saya kurangin digitnya, dia masih bisa tercetak. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari 15, di 16 digit, dia akan mengembalikan nilainya menjadi 2,0 lagi. Seperti itu. Ya, begitu juga kalau misalnya nilainya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas kita cetak, nah, dia akan membulatkan dengan sendirinya karena memang batasnya itu di digit ke-16. Nah, angka 6 ini langsung dibulatin jadi 7 kayak gitu ya. Supaya nggak supaya nggak motong-motong lagi. Seperti itu. Ya, itu untuk float. Terus bilangan lanjutnya adalah bukan bilangan selanjutnya. Kita lanjut ke tipe data selanjutnya. Tipe data selanjutnya adalah string, teman-teman. Dia string itu berupa teks ya, berupa tulisan teks. Jadi bisa gabungan antara apapun, karakter apapun gitu ya. Karakter apapun dengan diapit oleh tanda kutip. Nah, contoh ini. Jadi karakter apapun ya, bisa berupa alfabetikal atau numerical atau simbol. Asal dia itu diapit sepasang kutip ya, sepasang kutip atau quotes. Ini ada quotes-nya, ini bisa kutip dua atau double quotes atau bisa juga kutip satu single quotes. Sama aja, cuma kalau nantinya kalau teman-teman membuat string, usahakan dalam satu code kalau udah biasa pakai double quote terus teman-teman. Tapi kalau biasa single quote terus. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita membaca code-nya. Seperti itu. Berarti kalau misalnya satu yang double quote, satu lagi single quote, error bang? Enggak akan error. Yang error itu ketika depannya double quote, belakangnya single quote, atau kebalikannya. Selama masih sepasang, itu nggak masalah. Seperti itu, ya. Ya gitu ya, jadi pastiin kalau misalnya udah pakai single quote terus, kalau double quote terus. Seperti itu, biar enak dibaca. Nah, ini contoh untuk string ya. Ini dia ngeprint Joko gitu tuh sama print Joko walaupun single quote atau double quote hasil akan sama. Nah, misalnya ini ada variabel A, nilai Darmaji ketika dicetak, nilai akan menghasilkan Darmaji. Seperti itu. Nah, dan juga, nah teman-teman mungkin ingat pas kita belajar soal comment, di mana kita singgung soal docstring, teman-teman. Nah, docstring itu selain dia bisa untuk memberikan sebuah penjelasan atau sebuah komen, docstring juga ternyata bisa menjadi sebuah nilai atau tipe data. Dimana kalau misalnya teman-teman punya string yang sangat panjang dengan stringnya itu berbaris-baris lebih dari sekian baris gitu ya, silakan pakai docstring. Dengan begitu nilai A ini akan dicetak seperti halnya baris ini dibuat. Jadi kalau misalnya sini ada 4 baris, ketika dicetak si A-nya ini di print gitu ya, dicetak, dia akan mengeprint 4 baris juga. Kayak gitu. Ya, kita coba dulu ya. Sekarang kita coba string. Kita komenin dulu aja. Terus kita ngomongin soal string. Mudah-mudahan kelihatan ya. Harusnya sih udah saya gedein, harusnya kelihatan. Tulisannya digedein. Misalnya ini ada variabel 3, di mana variabel 3-nya itu adalah string. Stringnya misalnya sini adalah sentot gitu kan, nama orang ini ya, jangan mikir yang macam-macam ya. Coba ini kita cetak, di mana kita cetak var 3-nya, bukan var 2, var 3, dan kita coba cetak tipenya. Coba cetak tipenya seperti ini. Nah, coba kita running. Nah, lihat di sini ya, dia akan mencetak sesuai apa yang ditulis di sini.
dengan kelasnya adalah string. Seperti itu. Ya, begitu juga kalau misalnya tadi pakai double quotes gitu ya. Pakai double quotes, kita ganti, maka hasilnya juga akan sama. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi ininya tulisannya jadi panjang banget nih var 3 ya bisa. Teman-teman pakai docstring seperti ini misalnya. Terus kita bikin lihat kebunku penuh dengan bunga, ya kan? Ada yang putih dan ada yang merah. Gitu, segini aja dah segini. Nanti jadi nyanyi beneran. Kita coba. Nah, lihat. Dia akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya ada 4 baris, dia akan mencetak 4 baris juga. Seperti itu untuk doktrin. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, Bang, kalau misalnya saya punya tipe data string nih, misalnya var 4 gitu ya. Var 4 itu adalah string, tapi stringnya itu berupa angka. Bisa terjadi, teman-teman. Ya, kalau misalnya kita punya angka 100 di mana string, di sini adalah string. Nah, maka ketika dicetak ya dia akan sebagai string, sebagai teks gitu. Nanti teman-teman akan mulai tahunya, oh ini ketika kita sudah mulai belajar soal operator matematika, logika, dan perbandingan. Gitu. Ya, ini dia tetap dicetak 100, cuma tipe datanya adalah string. Seperti itu untuk tipe data yang string atau teks. Dan sini juga ada penjelasan lain ya. Mungkin kalau saat ini teman-teman ketika melihat video yang ini akan belum relate, tapi nantinya pas kita bahas tipe data lainnya, hal ini akan relate. Tapi saya singgung aja dulu sedikit. Oke, di sini string. String adalah tipe data berupa rangkaian atau sequence gitu ya, yang anggotanya berurutan order dan memiliki indeks. Nah, sampai sini ini aja dulu, telan aja dulu ya. Nah, makanya kalau misalnya gini, tiap karakter pada string dapat diambil sesuai dengan indeksnya. Misalnya A itu adalah Tuan Sugeng, kita bisa print indeksnya gitu ya, atau persatuannya. Misalnya kita print A1 di sini, maka yang dicetak adalah huruf U. Kenapa U, Bang? Nanti kita jelasin di video selanjutnya ya, oke? Dan juga bisa di iteration gitu. Dan juga jumlah karakter dari string itu juga bisa dihitung. Seperti itu. Ini untuk tipe data string. Oke? Nah, untuk lanjutannya kita akan bahas tipe data boolean. Ya. Tipe data boolean ini dia itu adalah tipe data yang punya nilai hanya dua, teman-teman. Dia punya nilai true dan punya nilai false. Gitu ya. Untuk true itu sama dengan angka 1 atau angka apapun. Untuk misalnya dia integer ya atau apapun ya, selain nilai 0. Tapi kalau nilainya 0 atau kosong, dia nilainya akan false. Dan boolean itu akan didapatkan nilainya dengan apabila kita melakukan suatu statement atau operasi perbandingan. Maka nilainya akan menghasilkan boolean. Nah, untuk boolean sendiri nanti ini kita akan jelasin setelah kita belajar soal operator perbandingan. Seperti itu. Begitu juga untuk tipe data yang store data types ini ya. List, tuple, set, dan dictionary akan dibahas di video terpisah. Seperti itu. Oke. Untuk video kali ini segini dulu. Kita lanjut lagi ke video berikutnya.